Sahabat UDB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Amsal, pasal yang ke-19 ayat yang ke-21 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Manusia mempunyai banyak rencana, tetapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Judul renungan kali ini, Rencana yang Dibelokkan, ditulis oleh Leslie Koh. Rencana Jane menjadi ahli terapi wicara batal, karena saat menjalani kerja magang, ia baru menyadari ternyata pekerjaan itu memberinya tekanan emosional yang terlalu berat. Namun ia mendapat kesempatan menulis untuk sebuah majalah. Meski sama sekali tidak pernah membayangkan akan menjadi penulis, bertahun-tahun kemudian ia senang dapat melayani keluarga-keluarga miskin dengan membela kepentingan mereka lewat tulisan-tulisannya. Saat melihat ke belakang, aku bisa mengerti mengapa Allah membelokkan rencana saya. Katanya, Dia mempunyai rencana yang lebih besar bagiku. Dalam Alkitab terdapat banyak kisah tentang rencana yang dibelokkan. Dalam perjalanan misinya yang kedua, Paulus berencana mengabarkan Injil ke Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Hal itu pastilah membawa kebingungan. Kenapa Yesus membelokkan rencana yang sejalan dengan misi dari Allah? Jawabannya datang suatu malam dalam mimpi. Paulus lebih dibutuhkan di Makedonia. Di sanalah Paulus kemudian merintis jemaat pertama di tanah Eropa. Raja Salomo juga pernah menulis tentang perencanaan. Amsal pasal 19 ayat 21 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, "Manusia mempunyai banyak rencana, tetapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana." Sahabat ODB, membuat rencana memang tindakan yang bijak, seperti kata pepatah. Gagal berencana berarti berencana untuk gagal. Namun Allah bisa membelokkan rencana kita agar mengikuti rencananya. Kita pun ditantang untuk mendengarkan dan taat kepada pimpinan Tuhan, dalam kesadaran bahwa kita dapat mempercayainya. Dengan tunduk kepada kehendak-Nya, kita akan berjalan semakin selaras dengan tujuannya atas hidup kita. Sahabat ODB, dalam rencana-rencana yang kita susun ada baiknya kita menambahkan hal ini. Berencanalah untuk mendengar dan dengarkanlah rencana Allah. Bagaimana Anda dapat menyerahkan rencana Anda kepada Allah hari ini? Bagaimana Anda dapat lebih mendengarkannya ketika Dia menyatakan rencana-rencananya bagi Anda? Allah yang Maha Tahu, berikanlah aku iman untuk mendengarkanmu ketika rencanaku dibelokkan olehmu. Karena aku tahu Engkau mempunyai maksud yang lebih besar dan mulia bagi hidup. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik,
Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.